kita bicara masalah stok opnam. Apakah stok opnam itu fungsi dan tujuannya untuk apa, dan bagaimana cara melakukan stok opnam yang baik dan benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ridho Sanjaya, di channel YouTube Sanjaya Retail. Teman-teman, apa kabar Sobat Sanjaya Retail yang ada di seluruh Indonesia? Apa kabar Sobat Sanjaya Retail yang sedang punya mimpi untuk berbisnis minimarket? Dan apa kabar Sobat Sanjaya Retail yang sudah punya usaha minimarket? Semoga video tentang stok opnam ini bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan usaha teman-teman di bidang minimarket. Beberapa kali kami melakukan kunjungan ke toko-toko lokal UMKM ya, dan ternyata stok opnam ini masih jarang dilakukan oleh pengusaha, bisnis owner, pelaku usaha UMKM di Indonesia. Padahal stok opnam ini menjadi elemen yang penting di semua usaha, tidak hanya di usaha minimarket saja, tapi hampir semua usaha. Stok opnam itu menurut saya menjadi elemen yang sangat penting untuk menjaga kestabilan stok persediaan usaha teman-teman. Apalagi di minimarket yang stoknya itu lebih daripada 1000 item, 2000 item. Maka perlu kita melakukan stok opnam secara rutin, tertib, dan tepat. Untuk apa? Supaya kita tahu nih, supaya kita bisa menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan barang hilang di toko. Nah, baik, sekarang kita bahas dulu pengertian daripada stok opnam atau definisi stok opnam. Apa sih stok opnam itu? Stok opnam adalah aktivitas di mana kita melakukan pengecekan, kontrol antara fisik dengan data, antara aktualnya dengan data. Kita cocokkan apakah ada selisih di situ. Kemudian kalau misalkan kita temukan selisih, baik minus atau plus, itu terjadi karena apa? Faktornya, penyebabnya karena apa? Jadi kesimpulannya, pengertian daripada stok opnam adalah pencocokan antara fisik dengan data, supaya kita tahu barang apa atau item apa yang selisih di situ. Kemudian tujuan stok opnam itu untuk apa? Tujuan stok opnam untuk mengupdate stok yang ada di toko kita, untuk mencari barang apa atau item apa yang selisih di toko kita, untuk mengupdate stok real yang ada di toko kita. Karena itu akan ada hubungannya dengan keuntungan toko, itu ada hubungannya dengan stok kita di toko. Maka ketika nanti teman-teman melakukan stok opnam, ketika ditemukan terjadi selisih dan barang itu hilang, tidak ditemukan, maka akan ada pengaruhnya di laba kita pasti akan berkurang. Nah, yang sering terjadi kasusnya adalah ketika teman-teman tidak pernah melakukan stok opnam, kita hanya mencatat keuangan saja ya, kita hanya merumuskan laba rugi saja tanpa adanya stok opnam, kita nggak akan pernah tahu stok real kita di toko. Contohnya seperti ini, kita menghitung keuntungan 1 bulan, contohnya. Terus kemudian kita rumuskan, kita ketemu nih keuntungan dalam 1 bulan 10 juta. Tapi toko kita nggak pernah dilakukan stok opnam di situ, sehingga kita tidak tahu barang apa yang ada selisih di situ. Misal contoh, keuntungan dalam 1 bulan bersihnya kita dapat 10 juta. Karena tokonya nggak pernah di stok opnam, ternyata ada selisih di situ. Barangnya ada yang minus, misalkan total minusnya 2 juta. Karena kita nggak stok opnam, maka kita nggak akan tahu nih, ada barang selisih atau nggak, gitu kan? Nah, ketika teman-teman melakukan stok opnam, nanti akan tahu selisihnya berapa, 2 juta. Berarti kan itu nanti akan memotong laba kita. Yang tadinya untung bersih 10 juta, harusnya berarti dikurangi nih sama barang hilang kita, 2 juta. Nah, yang sering terjadi seperti itu sehingga secara pencatatan keuangan, laba ruginya untung. Tapi nggak kerasa nih, barang semakin hilang, semakin habis, semakin terkikis. Karena nggak pernah dilakukan stok opnam di situ. Taunya ya pokoknya saya untung 10 juta, saya ambil uang 10 juta. Tapi karena kita nggak ada stok opnam, barang hilang, kita nggak akan pernah ngerti nih. Tiba-tiba kita rasa loh, barang saya kok semakin habis, semakin terkikis. Itu yang sering terjadi. Maka kenapa pentingnya stok opnam di sini harus kita lakukan secara tertib, ya, secara tepat dan secara rutin. Salah satunya untuk memastikan hal itu, ketersediaan stok barang dagangan kita di toko. Nah, kemudian siapa yang melakukan stok opnam di sini? Kalau saran saya, jangan anak toko. Kenapa jangan anak toko? Anak toko sudah banyak pekerjaan dan khawatirnya nanti tidak tepat di dalam melakukan stok opnam. Takutnya nanti terjadi banyak kesalahan di situ. Yang harusnya klop, tapi mungkin anak toko karena sudah banyak pekerjaan pusing sehingga terjadi banyak selisih. Padahal nggak selisih, tapi karena salah hitung. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti di stok opnam bulan depannya. Gitu. Khawatirnya ya, karena kondisi anak toko capek, nggak bisa fokus, kemudian nanti diklop-klopkan, dimanipulasi, ya kita stok kita nggak real. Maka siapa yang melakukan stok opnam di sini harusnya? Kalau saran saya, kalau owner baru punya satu toko, mendingan yang melakukan stok opnam di sini adalah owner. Berapa item yang harus stok opnam? Semuanya.
satu toko full, silahkan diatur waktunya. Misalkan mau sehari sekali satu rak, atau mau langsung 2 hari full satu toko gitu kan, nggak jadi masalah. Tapi owner di situ yang wajib melakukan stock opnam, supaya owner tahu nih yang minus apa, yang selisih apa, faktornya karena apa, penyebabnya apa gitu kan. Nanti kita evaluasi ke anak tokonya, ini loh barang hilangmu sekian banyak, faktornya karena apa, terus kemudian bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, buat evaluasi di situ. Ketika owner sudah mulai jalan paham ya cara melakukan stock opnamnya, silahkan kalau seandainya nanti mau dikerjakan oleh tim audit internal. Jadi tim audit internal itu nanti yang akan mengekor langsung ke ownernya. Jadi dia tidak terlibat dengan anak tokonya, tapi dia langsung laporannya langsung ke owner. Tim audit melakukan inventory control, hasilnya langsung laporan ke owner. Ini bu selisihnya. Owner yang akan memberikan valuasi di toko, menyampaikan barang-barang apa aja yang hilang di sini, faktornya karena apa, penyebabnya apa, kemudian evaluasinya bagaimana. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Seandainya nanti mau pakai tim audit eksternal, nggak jadi masalah juga. Ya, yang penting kalau menurut saya, saran saya 1 bulan wajib melakukan stock opnam. Jangan sampai ya toko kita nggak pernah di stock opnam. Itu bahaya sekali. Itu akan berpengaruh di modal barang dagangan kita. Banyak toko yang gagal karena tidak jalannya stok opnam di toko. Maka teman-teman, mulai dari sekarang yuk kita mulai lakukan pelan-pelan stok opnam di toko. Siapa yang melakukan? Saran saya owner dulu. Setelah nanti owner sudah mulai bisa, nanti kalau misalkan mau didelegasikan ke tim audit internal, silahkan, apa saja. Yang penting jangan anak toko. Anak toko sudah banyak pekerjaan, khawatirnya nanti tidak dapat hasilnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara faktor apa saja yang menyebabkan barang itu bisa hilang. Contoh misalkan, kita runtut dari awal dulu ya. Barang itu datang dari mana? Barang itu datang dari supplier. Maka kita buatkan SOP bagaimana cara menerima barang dagangan yang benar dari supplier. Kita kuatkan dulu di situ SOP-nya. Contoh misalkan, barang dari supplier, kita cek dulu notanya, setelah itu kita pastikan fisiknya, terus kemudian setelah kita pastikan fisiknya, kita display, kita input ke komputer supaya jadi stok di situ. Misal barang datang. Apalagi yang bisa menyebabkan faktor barang itu bisa hilang. Bisa jadi karena penjualan, nggak masuk ke komputer, ya kan? Ada konsumen beli rokok misal, atau beli item-item tertentu yang kasir lupa nih, nggak ke-scan, nggak masuk ke komputer. Yang terjadi apa? Stok secara data kan nggak berkurang, tapi secara fisiknya sudah berkurang. Itu kan akan pengaruh di datanya. Fisik sudah nggak ada, tapi data masih ada, gitu kan? Nah, apalagi selain itu ya, di penjualan, selain faktor karena kelalaian tidak scan, ya bisa jadi karena harusnya konsumen beli 3 tapi di input 2. Maka kuatkan di situ SOP penjualannya, supaya lebih teliti lagi. Barang keluar 3 ya di input komputer 3, barang keluar 2 di input komputer 2. Barang masuk plastik dipastikan kembali, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang selisih. Kemudian kita pastikan lagi, apakah owner ketika ngambil barang dibayar. Kadang-kadang minimarket lokal atau UMKM, owner ini ngambil barang, saya nggak tahu, kurang pahamnya owner atau seperti apa, tinggal ngambil aja, padahal harusnya dibayar. Kan sebagai owner ya, sebagai pemilik toko, kita ngambil barang, wajib dibayar, karena itu akan berpengaruh di administrasi toko. Ketika teman-teman melakukan pengkonsumsian barang toko, maka kita ya selayaknya konsumen juga, kita bayar ke toko juga, supaya administrasinya tertib di situ, antara fisik dan stok balance nih di situ. Terus kemudian apalagi yang sering terjadi kalau misalkan kita bicara fraud, kenakalan karyawan ya, kenakalan karyawan. Misal karyawan ada yang nakal bawa pulang barang atau barang di manual nggak masuk ke komputer, itu bisa terjadi juga. Maka disiapkan juga antisipasinya. Kalau misalkan lakukan cek body di saat karyawan datang, bawa barang apa saja di situ, bawa uang berapa, tasnya isinya apa, terus kemudian nanti pulangnya dicek lagi, pulang bawa barang apa, tasnya isinya apa, uangnya berapa, cocok nggak dengan tadi yang dibawa saat mereka datang. Itu untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang ada di toko, supaya karyawan kita tetap dalam pantauan, dalam monitoring, dalam kontrol, dalam kendali kita. Contohnya seperti itu. Kemudian apalagi ini yang bisa menyebabkan barang bisa hilang? Kurang tepatnya dalam melakukan stok opnam. Ini bukan hilang, ini hanya kesalahan administrasi sebetulnya. Contoh misalkan hari ini, bulan ini kita stok opnam item A, ternyata salah stok opnamnya. Data 5, ternyata secara fisiknya dicari ketemu 3, padahal ada barangnya, hanya karena kita salah display dan terlalu banyak tempat buat display sehingga yang melakukan stok opnam itu bingung. Maka bagaimana supaya tidak salah, kita benar-benar pastikan kita display itu di mana saja, di rak mana saja, termasuk di gudang, jangan sampai berantakan. Untuk mengantisipasi apa? Untuk mengantisipasi supaya tidak salah stok opnam di situ. Maka sebelum melakukan stok opnam, saran saya rapikan dulu serapi mungkin, supaya ketika kita melakukan stok opnam lebih mudah. Kita cek dulu, kita display barang ini di mana saja, di rak A, rak B, rak C, di gudangnya di mana saja, itu kita rapikan dulu supaya tidak salah di
di situ. Karena kalau misalkan kita salah melakukan stock opnam, efeknya di mana? Efeknya nanti di stock opnam bulan depan pasti akan terjadi selisih di situ. Harusnya nggak hilang, tapi karena kita salah stock opnam, akhirnya tercatatnya hilang selisih. Kemudian bulan depan ketemu. Nah, khawatirnya nanti kalau misalkan ada karyawan yang tahu kalau barang ini ngeplus, takutnya apa? Takutnya nanti dimanfaatkan. Ini ngeplus nih barangnya, di manual aja ya buat nutupin minus kita. Khawatirnya seperti itu. Makanya lebih hati-hati lagi dalam melakukan stock opnam. Ya, itu kurang lebih faktor-faktor yang jadi di minimarket atas kehilangan. Yang terakhir, kehilangan dengan faktor eksternal. Eksternal siapa? Eksternal konsumen. Maka lebih hati-hati lagi di situ. Pengawasan kita, pelayanan kita. Kita lebih dekat lagi dengan konsumen, lebih akrab lagi supaya tujuannya mereka nyaman, gitu kan? Mereka merasa terawasi dan berikan kesempatan sedikit pun untuk melakukan kecurangan di toko. Maka tingkatkan pengawasan dan pelayanannya di toko. Secara singkat kurang lebih seperti itu. Maka teman-teman yang belum melakukan stok opnam, segera lakukan stok opnam karena penting sekali di dalam usaha kita, baik usaha minimarket ataupun usaha apapun itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Saya Arindo Senja pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.